Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lali Rusmala Dewi akan mempresentasikan tentang syarat-syarat dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Latar belakang yang pertama, seseorang yang ingin atau akan jadi seorang pemimpin yang baik, di samping harus dibekali dengan bakat-bakat sejak lahir, harus juga dilengkapi dengan berbagai pendidikan dan pengalaman atau latihan-latihan yang dapat mengembangkan kepemimpinan pemimpinnya. Seorang pemimpin harus mengerti dan memahami syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki prinsip-prinsip dalam kepemimpinannya. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengertian pemimpin itu menurut para ahli? Yang kedua, apa saja unsur-unsur yang menentukan tingkah laku kepemimpinan? 3. Apa saja syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik? Dan 4. Apa saja prinsip-prinsip kepemimpinan? Tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang kepemimpinan, baik itu pengertian kepemimpinan, unsur-unsur yang menentukan tingkah laku kepemimpinan, syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik, dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah teori dan praktek kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Mataram. Definisi pemimpin. 1. Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya, pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan menyatakan, pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat atau pengikutnya ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Menurut Miftah Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Ensiklopedia Administrasi. Pemimpin atau leader adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Unsur-unsur yang menentukan tingkah laku kepemimpinan. Yang pertama, otoritas atau kekuasaan pemimpin. Otoritas atau kekuatan pemimpin. Unsur pertama ini menekankan pada otoritas dan kekuatan pemimpin. Yaitu mampu menggerakkan atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua, kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi. Yang ketiga, kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja dan merespon dan membangkitkan atau menimbulkan motivasi. Dalam unsur ini, seorang pemimpin menunjukkan kemampuan dalam membangkitkan semangat bawahannya untuk menggunakan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan pemimpin dalam memilih tipe yang sesuai dengan situasi atau iklim organisasi untuk menggerakkan bawahannya sehingga berhasil.
Adapun syarat-syarat pemimpin yang baik, yang pertama adalah memiliki kekuatan atau energi. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan lahiriah dan rohaniah sehingga mampu bekerja keras dan banyak berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, penguasaan emosional. Seorang pemimpin harus dapat menguasai perasaannya dan tidak mudah marah serta putus asa. 3. Pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin harus dapat mengadakan hubungan yang manusiawi dengan bawahannya dan orang-orang lain sehingga mudah mendapatkan bantuan dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Motivasi dan dorongan pribadi. Ini mampu menimbulkan semangat, gairah, dan ketekunan dalam bekerja. Selanjutnya, kecakapan berkomunikasi. Itu kemampuan mencapai ide, pendapat, serta keinginan dengan baik kepada orang lain, serta dapat dengan mudah mengambil intisari pembicaraan. Syarat berikutnya, kecakapan mengajar pemimpin, yaitu mampu mengajar dan memberikan teladan dan petunjuk-petunjuk, menerangkan yang belum jelas dengan gambaran jelas, serta memperbaiki yang salah. Yang terakhir adalah kemampuan teknis kepemimpinan. Kemampuan teknis kepemimpinan mengetahui azas dan tujuan organisasi, mampu merencanakan, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, mengawasi, dan lain-lain untuk tercapai tujuan. Terakhir, prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin itu adalah seseorang yang harus belajar seumur hidup. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi juga di luar sekolah. Misalnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif seperti percaya pada orang lain. Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. Yang kedua, keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, berorientasi pada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja, olahraga, istirahat, dan rekreasi. 3. Melihat kehidupan sebagai tantangan. Kata tantangan sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Yang keempat, sinergi. Sinergi adalah satu kerja kelompok yang mana memberi hasil lebih efektif daripada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergi dengan setiap orang, atasan, staf, atau teman sekerjanya. Yang terakhir, latihan mengembangkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses. Proses dalam mengembangkan diri sendiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan pemahaman materi, dengan melalui belajar dan pengalaman, mengajar materi pada orang lain, mengaplikasikan prinsip-prinsip, memonitoring, merefleksi, dan yang paling penting adalah kembali menjadi diri sendiri. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.